Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di perkuliahan online kita. Jadi perkuliahan online kita pada hari ini saya yang menghandle ya. Nanti saya akan mereview materi-materi yang telah kalian diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertama-tama mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jauh dari corona ini ya. Mudah-mudahan dan kita tetap bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan kita dengan baik dan lancar. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan tentang materi hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Kemudian nanti akan membahas juga tentang ruang lingkup IPA. Jadi yang penting adalah materi-materi yang telah kalian diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai perkuliahan ya. Jadi bisa kawan-kawan lihat. Ini saya akan mereview dari materi sebelumnya, hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Nah, pertama-tama saya mengajak teman-teman semuanya itu melihat hasil PISA tahun 2015 dan 2018. Nah, yang terlihat di layar, coba teman-teman perhatikan. Itu skor Indonesia itu 403. Coba perhatikan negara tetangga kita, Thailand dan Vietnam. Ini tahun 2015 ya, literasi sains tahun 2015. Itu cukup jauh jarak kita dengan negara tetangga ya. Jangankan dengan dengan Singapura kita bandingkan negara kita dengan Vietnam saja ya. Dengan Vietnam itu perhatikanlah nomor dia masih bisa di 10 terbesar ya, 10 terbesar di peringkat literasi sains. Dan coba perhatikan Thailand juga jauh di atas kita. Nah, sekarang di tahun 2018 juga dilaksanakan PISA, karena PISA itu 3 tahun sekali ya. Dan apa yang kita bisa lihat ya dari skor PISA, kalau yang slide ini adalah negara-negara OECD. Jadi kalau 2018 itu sudah dibagi negara-negara OECD berapa peringkatnya dan negara-negara partnernya. Dan untuk lebih jauh, apa itu negara OECD, kemudian partnernya, itu akan dibahas di kelompok selanjutnya. Itu tentang literasi sains. Nah, kita fokus kepada skornya Indonesia pada PISA 2018. Nah, coba teman perhatikan, yang lingkaran berwarna merah ini Indonesia. Yang literasi sains ya, di yang ketiga nih, 396 ya. Dan itu turun dari PISA sebelumnya. Nah, kira-kira why gitu ya? Mengapa kira-kira? Mungkin banyak faktor, tapi yang jelas kita melihat performa sains siswa kita di level jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Nah, salah satu permasalahannya di pembelajaran IPA kita yaitunya berkaitan dengan penerapannya yang masih disintegrasi. Artinya masih ada itu beberapa sekolah yang menerapkan pembelajarannya tidak pada tempatnya. Artinya pembelajaran IPA itu dilaksanakan secara terpisah dan terbagi-bagi per kontennya. Yang mana idealnya itu pembelajaran IPA itu diampu oleh satu guru ya pada mata pelajaran IPA. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa itu bisa dilaksanakan semuanya, karena kita menyadari memang untuk prodi IPA itu sendiri itu kan masih baru ya di kita di Indonesia. Jadi guru-guru yang ada yang mengajar saat ini memang guru-guru yang masih berbackground latar belakang yang berbeda. Nah, ini slide selanjutnya. Nah, ini salah satu keunggulannya bagi kalian terutama di PTKIN, Perguruan Tinggi Keislaman. Dan sebenarnya untuk IPA itu dalam surah Al-Baqarah 164 ya. Coba kita baca ya, yang artinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, bahtera berlayar yang di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan langit dan bumi. Nah, coba perhatikan di penghujung ayat ini, yang mana Allah berfirman itu ya, li'ayati liqaumi yaqilun. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.
Nah, ini sangat erat betul dengan hakikat IPA itu sendiri. Kalau kita kalau kita baca ya dari ayat ini, itu kan meminta kita untuk melihat fenomena yang ada, fenomena alam yang ada. Mulai dari penciptaan langit bumi, silih berganti siang yang malam, kemudian tentang angin, kemudian bagaimana air itu diturunkan dari langit. Itu adalah sebuah proses alam yang mana kita dituntut di akhirnya sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, ini adalah salah satu hakikat IPA nantinya, the way of thinking. Nah, ini sudah kita bahas tentang hakikat IPA. Ini untuk review saja. Ini ada beberapa pengertian tentang IPA itu sendiri. Pertama, kalau dari Kemendikbud, yaitunya upaya sistematis untuk menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan pengetahuan tentang gejala alam. Nah, kalau Tillery, Enger, dan Ross itu science is concerned with making sense out of the environment. Artinya sains itu ya akan fokus tentang sense out of dari lingkungan sekitar. Kemudian kalau Kerin dan Sun itu tentang dia menjelaskan IPA itu system of knowing about the universe. Jadi sistem pengetahuan tentang alam semesta. Through data collected by observation. Data itu dikumpulkan melalui observasi, and controlled experimentation, dan eksperimentasi yang terkontrol, yang dikontrol gitu ya. Kemudian, nah ini dari Gagne gitu ya, science should be viewed as way of thinking. Nah ini nih, science itu dipandang sebagai cara berpikir. Nah, way of thinking untuk memahami alam semesta, understanding nature. And as way of investigating. Nah, jadi bagaimana cara untuk menginvestigasi. Jadi berpikir, kemudian menginvestigasi atau meneliti, dan as a body of knowledge, dan adalah sistem pengetahuan. Nah, that has resulted from inquiry, yang mana itu dihasilkan ya ilmu itu dari inquiry, dari penemuan-penemuan. Nah, ini adalah 4 dari unsur utama IPA yang dikemukakan oleh Kerin dan Sun yang pernah kita bahas, bahwa IPA itu bisa dipandang produk. Yang pandang produk itu artinya kumpulan dari hasil saintis berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori. Kemudian IPA itu juga sebagai proses. Nah, itu bagaimana cara yang dilakukan oleh saintis untuk menemukan sesuatu. Nah, disinilah nanti kita membahas dengan metode ilmiah. Jadi itulah bedanya rumpun ilmu IPA ini dengan ilmu yang lainnya, yaitunya kita tidak bisa lepas yang namanya dengan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah bagaimana IPA itu mengajarkan kita untuk bagaimana cara berpikir, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, jujur, teliti, terbuka gitu ya. Itu bisa menumbuhkan sikap ilmiahnya. Kemudian yang terakhir itu aplikasi, ya artinya penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 4 dari yang dikemukakan oleh Kerin dan Sun. Nah, ini berkaitan dengan ruang lingkup IPA ya. Kalau teman-teman perhatikan, yang sebelah kiri itu adalah scale of universe, artinya adalah skala dari alam semesta ini, mulai dari partikel sampai ke alam semesta yang sejauh ini yang tampak oleh kita ya, termasuk ilmuwan maksudnya. Ya, ini sebelah kiri itu diameter in meters ya, diameter dalam skala meter. Kemudian yang tengah itu adalah cabang besar dari ilmu pengetahuan, dan yang sebelah kanan itu adalah hierarki dari ilmu pengetahuan. Coba kita lihat posisi IPA ini, sains ini di mana. Kalau teman-teman perhatikan ya, pada yang di tengah itu ada formal science, physical science, life science, social science, dan earth and space. Nah, jadi ada 5 dibagi di sini. Formal science itu berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar, yang mana cabangnya di sini matematika gitu ya, logik atau filosofi. Jadi adalah ilmu dasarnya, basicnya di sini, formal science. Nah, masuk kepada physical science itu sudah membahas mulai dari atom ya, dari 10⁻⁶ meter. Nah, mulai dari nanometer sampai mikrometer. Physical science, yang mana physical science ini cabangnya nanti adalah
ilmu kimia dan ilmu fisika. Ya, yang dikenal dengan physical science rumpunnya. Kemudian di atasnya life science. Life science ini sudah membahas dari tingkat sel. Dari 10⁻³ meter ya, 0,001 meter dari sel, kemudian membahas tentang manusia. Nah, maka di sana nanti cabang keilmuannya adalah biologi gitu ya. Kemudian di sini social science. Social science ini memang ilmu-ilmu sosial yang di IPA kita tidak masuk ke dalam gawean kita, yang mana nanti membahas ya tentang sosiologi dengan psikologi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang keempat itu yang paling besar ya, objek dari pengetahuan itu dari bumi, Earth ya, Earth, Solar System, kemudian galaksi dan visible universe ya, mulai dari 10⁹ meter ya, yang mana bumi akan dibahas, itunya Earth and Space. Nah, nanti akan nambah cabang-cabang keilmuannya dari astronomi, geoscience gitu ya. Nanti ada oceanografi, klimatologi, geologi dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini adalah ibaratnya posisi atau gambaran tentang cabang-cabang ilmu secara umum. Dan ini tentang sains ya. Jadi sains itu ya natural science boleh, sains juga boleh, atau IPA ya juga boleh. Ini adalah kalau di SMP gitu ya, di SMP kita masih membahasnya dasar ya. Maksudnya seperti ini. Coba teman-teman perhatikan di sebelah tengah ya, sains. Kemudian sains itu berkaitan erat atau melingkupi dari ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu bumi dan antariksa, dan yang mana setiap cabang ilmu juga berkaitan dengan ilmu yang lainnya. Nah, siswa kita itu membahasnya IPA atau sains. Nah, nanti kalau sudah di tingkat lanjut pendidikannya, maka akan membahas lebih mendalam per masing-masing bidangnya. Yang mana biologi satu mata pelajaran lagi, kimia begitu juga, dan fisika. Nah ada 4 konten ya, bisa dikatakan 4 konten besar di silabus IPA kita, yaitunya IPA itu memuat konsep konten dari biologi, konten fisika, konten kimia, bumi antariksa atau IPBA ya, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi kurang lebih ada 4 domain besar dari konten IPA itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA itu adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, apa itu komponen pembelajarannya? Ya, mulai dari seluruh ya perangkat pembelajaran, mulai dari siswanya, gurunya. Di sana ada interaksi antara pendidik dengan yang dididik, kemudian didukung dengan perangkat-perangkat lainnya, sehingga yang kita harapkan adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, apa tujuannya? Salah satu diantaranya adalah kita berharap siswa kita belajar sains itu mereka memiliki keterampilan atau kemampuan literasi sains atau melek terhadap sains itu sendiri. Dan untuk membahas literasi sains ya, nanti ada materi kelompok selanjutnya ya, kelompok berapa tuh ya, kelompok 5 atau 6 ya, literasi sains yang akan membahas apa itu literasi sains, apa itu komponennya, dan bagaimana capaian siswa kita. Dan di sini peserta didik kita itu diharapkan mampu menerapkan kompetensi sains yang dipelajari di sekolah menjadi perilaku dalam kehidupan masyarakat, kemudian memanfaatkan teknologi dan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa siswa kita itu tidak semata-mata diharapkan menghafal konsep, memahami dari teori hukum dan apapun itu, tidak hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana kompetensi dari sains itu yang bisa siswa kita terapkan di luar sekolah ya. Tapi yang diajarkan juga adalah sikapnya. Nah, bagi melatih sikapnya, melatih sikap misalkan teliti. Sebagaimana disampaikan, ketika siswa itu bereksperimen ya, mereka menggunakan alat ukur. Contohnya adalah jangka sorong tadi, atau menggunakan timbangan digital, atau alat ukur lainnya. Itu kan mereka harus menemukan presisi yang sangat tepat.
Artinya betul-betul dilatih ya ketelitiannya di sini. Nah, bagaimana pembelajaran IPA itu seharusnya? Nah, seharusnya pembelajaran IPA itu terpadu. Nah, sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat ya terkait dengan penggunaan istilah IPA terpadu. Ada yang mengatakan IPA itu kan sudah terpadu, yang namanya saja sudah mata pelajaran gitu ya, IPA terpadu. Nah, tapi sebagian lainnya masih menggunakan istilah IPA terpadu. Nah, di kurikulum 2013 itu sudah mulai nampak mengaitkan suatu konten biologi misalkan dengan konten yang lainnya. Ya, itu tentang IPA terpadu. Nah, ini dia. Terkait dengan tipe pembelajaran terpadu. Nah, tipe pembelajaran terpadu ini kita mengadaptasi dari Fogarty. Nah, Fogarty itu sebenarnya dia mengemukakan pembelajaran terpadu ya, pembelajaran terpadu. Artinya dia menggunakan kalau kita lihat dari 1 2 3 10 gambar ya. 10 gambar ini adalah tipe pembelajaran terpadunya: fragmented, connected, nested, sequence, share, web, threaded, integrated, immersed, dan network ya. Nah, kalau si Fogarty sebenarnya dia itu menggabungkan dari mapel mata pelajaran. Nah, coba yang warnanya yang berbeda itu adalah mapel yang berbeda. Nah, tapi kalau untuk kita di IPA, kita tidak bisa menyebutnya dengan mapel mata pelajaran. Karena sejatinya IPA itu sudah mata pelajaran. Jadi nggak bisa kalau kita menyebut dengan mata pelajaran juga, otomatis kita mengaitkannya dengan mata pelajaran lain, misalnya matematika, dengan bahasa, ya dengan ilmu sosial dan lain sebagainya. Nah, itu satu pendapat seperti itu. Tapi mayoritas itu menyebutnya dengan konten saja. Jadi yang warna biru, hijau, merah itu adalah kontennya. Kontennya di sini ya fisika, kemudian kimia, biologi, dan bumi antariksa. Nah, jadi kalau untuk IPA kita hanya beberapa tipe saja yang kita adopsi. Itu connected, share, webbed, dan integrated. Nah, nanti ya kita bahas satu persatu. Nah, connected itu secara bahasa artinya kan connect, menghubungkan, mengaitkan. Jadi dia menitik beratkan hubungan antara satu topik dengan topik lainnya. Nah, misalkan ada KD tentang pembelajaran di biologi secara lebih khusus, misalkan fotosintesis. Itu topik pembelajaran di KD-nya bagaimana tentang proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis itu akan melibatkan juga konten-konten fisika dan kimia. Nah, di sanalah guru akan mengaitkan konten fisika atau konten kimianya lebih mendalam. Contohnya, pada fotosintesis itu kan berkaitan erat dengan cahaya. Nah, di cahaya itu kan ada berbagai jenis cahaya dengan perbedaan gelombang tertentu. Nah, di sana guru mengaitkan dengan fisika misalkan, itu connected. Tetapi yang menjadi khasnya connected adalah ada satu materi yang utama, ada KD atau konten yang utama, yang lainnya adalah melengkapi saja, itu connected. Nah, tipe web itu kan artinya jaring ya, bayangkan kan seperti jaring laba-laba. Nah, ini adalah tipe memadukan multidisiplin, jadi lebih dari satu ya, jadi yang ciri khas dari web ini adalah tema. Jadi kita dikaitkan dengan tema. Kalau ini sangat erat contohnya di mata pelajaran di SD. Itu kan jelas itu web ya. Jadi mereka itu menggunakan tema dengan mata pelajaran lain, bahasa Indonesia, kemudian ada IPA ya, kemudian kewarganegaraan, ada tema. Nah, untuk IPA kita juga bisa menggunakan tema. Nah, jadi tema pembelajaran kita itu apa? Contohnya sekarang kan wabah COVID-19 misalkan. Nah, jadi kita temanya itu tentang bagaimana COVID-19 ini di kehidupan. Jadi di sini kita kaitkanlah dengan beberapa kontennya, konten biologinya, konten fisikanya, konten kimianya gitu ya, serta konten sains bumi antariksanya berkaitan dengan cuaca dan iklim. Jadi kita mencari hubungan dari beberapa multidisiplin dan kita rancang dalam satu tema.
Dan kemudian integrated. Nah, integrated itu kan secara bahasanya integral, bersatu, menyatukan, menggabungkan. Nah, di sini tipe pembelajarannya kita menggabungkan bidang studi, ya, menggabungkan bukan bidang studi, menggabungkan konten-konten yang lain. Ya, di sini kan ada fisika, kimia, biologi, dan sains bumi antariksa. Dan di sini tidak ada yang bersifat prioritas, tidak ada yang bersifat dominan. Nah, ini ciri khasnya dibandingkan dengan connected. Connected ada konten yang dominan dikaitkan dengan yang lain. Kalau ini itu tidak ada yang dominan. Jadi betul-betul setiap konten itu saling mengisi dan saling beririsan satu sama lainnya. Itu integrated. Nah, tipe share. Nah, tipe share ini adalah menggabungkan dua konten. Nah, yang saling beririsan. Ini bedanya dengan integrated. Kalau share itu dua konten saja. Misalkan fisika, biologi, kimia gitu ya. Kimia, fisika, kimia, sains bumi antariksa. Jadi dua saja. Mana yang beririsan? Yang dicari adalah konsep yang beririsan. Tipe share. Dan lebih dari satu ya, artinya sudah 3 itu sudah masuk integrated. Ya. Jadi itu bedanya share dengan integrated dari segi jumlah konten yang. Nah, contohnya seperti ini. Pada KD IPA SMP yang kelas 7 ya. Ada 2 KD misalkan. KD 3.7 dan 3.8. Nah, 3.7 ini menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang 3.8 itu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, di sini ada 2 materi itu yang saya ingin merancang pembelajaran yang kontekstual. Contohnya saya menggunakan kearifan lokal tertentu yang dekat dengan sekolah itu. Ya, saya menggunakan kearifan lokal, misalnya kawasan ikan larangan, lubuk larangan di satu tempat. Artinya ada sebuah sungai yang mana masyarakat tertentu menggunakan aturan dalam mengelola atau mengambil ikan, serta tidak boleh mengambil ikan, tidak boleh merusak dari lingkungan yang ada. Nah, berangkat dari konteks itu, saya merancang satu desain pembelajaran yang mana di sana ada yang mana ada 2 KD yang berkaitan di sana, yaitunya konten biologinya dan konten kimianya. Ya, di sana saya akan membahas tentang ekosistem, kemudian saya akan membahas tentang pencemaran yang mana zat-zat kimia. Ini adalah implementasinya. Ini mungkin lebih jelasnya di strategi pembelajaran ya. Artinya ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Ini adalah contoh ya, contoh kawasan kearifan lokal tertentu, kearifan lokal lubuk larangan di suatu daerah. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan siswanya, yang mana siswanya mengamati dari komponen biotik, mengamati dari komponen abiotik, serta di sini akan melihat atau mendeskripsikan dari kawasan tersebut. Oke teman-teman semuanya, demikian perkuliahan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau ada pertanyaan nantinya, silahkan diajukan di WA Group ya. Nanti akan saya jawab dari pertanyaan kalian ini. Kemudian yang penting kalian harus membaca dan memahami materi ini lebih lanjut biar nantinya menambah pemahaman ya. Jadi nggak terpatok dari apa yang saya sampaikan, kemudian dari apa yang teman-teman kalian sajikan makalahnya, tapi kalian sendiri juga yang berusaha untuk menambah pemahaman tentang materi ini. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.